Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Hari Tuhan. Kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian pada hari ini. Dan mari kita menyiapkan hati kita, dan bersama-sama kita akan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Jemaat, kami persilakan berdiri. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki kebaktian ini dalam satu keyakinan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pada hari ini kita masih dipelihara Tuhan dan kita masih diizinkan untuk hadir di dalam ibadah meskipun melalui rumah masing-masing, dan kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Hari lepas hari, musim demi musim, kita naikkan pujian besar setiamu Allah Bapakku. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada
Mari kita teduhkan hati kita dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan kepada setiap kami, perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan, penjagaan Tuhan, hingga pada saat hari ini kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan jika di dalam beberapa waktu yang lalu kami ada di dalam kesulitan, masa-masa yang sulit. Tapi saat ini kami bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan ketika kami bisa mendengar bahwa angka COVID sudah menurun dan kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami rindu untuk beribadah kepadamu ya Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau menyapa setiap kami dengan kebenaran firman-Mu dan mengajar setiap kami untuk kami hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menjadi terang dan garam dunia. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah pagi hari ini, kiranya Engkau mau berkati semua peralatan yang kami gunakan, Engkau berkati juga jaringan sehingga kami bisa menikmati ibadah ini, kami bisa bersekutu dengan Engkau dengan sungguh-sungguh tanpa ada gangguan. Namun sebelum melanjut kami dalam ibadah ini Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa, kesalahan kami. Satu pekan yang sudah kami lewati, mungkin ada banyak hal yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan, melukai hati sesama kami. Tuhan, kami minta ampun agar kami dilayakkan untuk kami bisa menghampiri tahta Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang mengampuni setiap dosa kami dan mengangkat kami sebagai anak-anak Tuhan, dan kami boleh layak menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian dari KPPK 276 yang mengatakan, Ku mau setia karena ku dipercaya. Kita naikkan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena ku dikasih, ku mau teguh, ku tanggung segala derita dengan pasti menangkan seteru. Pada mereka yang susah, ku mau cinta pada mereka yang susah, ku mau memberi dengan rela hati, ku mau rendah karena ku tak sempurna, ku mau ikut teladan Tuhanku, ku mau ikut teladan Tuhanku. Biarlah lagu pujian ini menjadi komitmen untuk setiap kita mau setia mengiring Tuhan, mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Jemaat, saya undang kita bersama bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, setia pada perkara kecil. Dan kita rindu setiap kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang berkenan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, jadikanku hamba setia. Basuh aku di dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Mari ungkapkan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Ku rindu kemuliaan-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, melayakkan kami, menolong kami mengerti oleh kerja kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau yang memberikan kepada kami kemampuan juga untuk melakukan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, perantara kami, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah setia dalam perkara-perkara kecil. Ini adalah topik yang sungguh berkesan buat saya, saudara-saudara ya. Mengapa topik setia dalam perkara kecil ini menjadi topik yang berkesan? Karena ini menjadi semacam guidance atau penuntun untuk saya menjalani masa SMA saya atau masa remaja saya.
Saudara-saudara mungkin sudah pernah dengar cerita ya, kesaksian saya bahwa saya bertobat itu usia belasan tahunnya, kelas 1 SMA. Dan di masa itu terjadi kebangunan rohani yang besar di kota saya berasal, kota Bogor. Dan banyak anak-anak remaja, siswa-siswa dari berbagai sekolah datang mengenal Tuhan. Dan kemudian setelah itu kami anak-anak remaja yang mulai mengenal Tuhan itu dikumpulkan dalam satu komunitas yang berkumpul setiap hari Sabtu, dan kemudian kami di sana dibimbing oleh kakak-kakak muda-mudi, koko-koko dan cici-cici begitu ya, yang jauh lebih tua dari kami, dan sebetulnya mereka orang awam, tetapi memberikan diri untuk memuridkan kami, melatih kami dalam kepemimpinan, kemudian memberikan bekal-bekal pelayanan, kemudian juga bahkan melatih kami, mempersiapkan kami untuk kami melayani. Nah, saudara, dan mereka memberikan apa yang disebut dengan nilai-nilai luhur. Termasuk di dalamnya adalah prinsip untuk setia dalam perkara kecil. Nah, nilai-nilai luhur itu adalah sesuatu yang berkesan buat saya. Di masa SMA itu kami punya mobilitas pelayanan yang sangat tinggi. Jadi mungkin orang tua saya juga nggak tahu saya ngacir kemana ya. Pokoknya tahu-tahu pulang malam aja. Tapi mereka tahu saya pelayanan. Kalau saya mau singkat masa SMA saya mau sebut masa SMA saya sebagai masa hidup untuk melayani. Dalam mobilitas yang tinggi di kota Bogor, kota hujan, di mana rawan dengan hujan ya setiap saat. Dan kemudian saya diberikan nilai-nilai luhur sebagai misionaris-misionaris muda dalam pelayanan, selalu bawa payung sebelum hujan. Jadi bayangkan ya, mungkin bagi beberapa orang waktu itu cukup aneh, ada anak remaja laki-laki kemana-mana bawa payung. Ya. Kemudian membawa baju ganti di tas saya kemana-mana. Membawa air putih kemana-mana. Itu adalah bagian-bagian dari nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh para pembimbing saya, dan saya cukup mempraktekannya. Bahkan mungkin orang bilang ekstrim begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan kami yang mobile itu, ya saya berusaha untuk menghidupi moto ini, setia dalam perkara kecil, bahkan sampai ketika kami itu atau saya itu harus menyeberang jalan sekalipun, Bapak Ibu. Meskipun jalan itu sepi, tidak ada kendaraan. Dan saya ingin menyeberang ke seberang. Tetapi kemudian saya lihat di beberapa meter di sana ada zebra cross. Maka di jalanan yang sepi, yang tidak ada mobil sekalipun, saya akan memilih untuk pergi ke zebra cross, menyeberang baru ke tujuan saya. Ya, sungguh tidak praktis bukan? Tapi waktu itu semangat saya berpikir Tuhan melihat. Saya mau belajar setia dalam perkara kecil. Bahkan meskipun jalan sepi, saya pun akan menyeberang jalan di zebra cross. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian dalam aktivitas pelayanan itu apakah pelajaran saya terganggu? Justru dengan moto setia dalam perkara-perkara kecil ini, ya, moto ini menjaga saya sehingga saya tetap menjadi siswa yang berprestasi. Ya minimal tetap 10 besar, ya. Jadi pinter enggak, ya terlalu pinter, paling pinter juga bukan begitu ya. Tetapi dibilang paling rendah nilainya juga tidak. Ya, masih 10 besar. Karena saya punya prinsip setia dalam perkara kecil. Dan kesetiaan dalam perkara kecil dengan moto itu juga saya tampil menjadi siswa yang bagi beberapa orang tuh kelewat jujur. Saya tidak mau memberikan contekan dan saya tidak mau mencontek. Ya, meskipun kalau bicara soal PR ya, kadang-kadang untuk PR matematika saya masih melihat catatan teman lah ya. Tetapi untuk hal-hal yang lain saya terkenal sebagai siswa yang kelewat jujur menurut mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita melihat moto ini ya setia dalam perkara-perkara kecil cukup berkesan buat saya. Ya. Nah, lalu kalau kita berpikir ya, sebenarnya kalimat ini kalimat dari mana sih? Ya, kita tahu ada 3 bagian Alkitab yang berbicara tentang setia dalam perkara-perkara kecil. Nah, saya akan coba bahas 3 bagian Alkitab itu secara singkat saja. Yang pertama itu di Matius 25. Yang kedua itu di Lukas pasal 16. Yang tempat ketiga itu Lukas pasal 19. Coba saya akan bacakan secara singkat buat kita. Di tempat pertama, Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Di tempat kedua, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bagian ketiga, Lukas 19 ayat 17.
Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca 3 bagian ini, sama-sama mengutip kalimat setia dalam perkara-perkara kecil. Tetapi kita mau melihat ada beberapa kesamaan lain dari 3 bagian Alkitab ini. Yang pertama, ketiganya sama-sama diucapkan Yesus di dalam konteks perumpamaan. Bahasa Yunaninya parabole atau dalam bahasa Inggris parable, ya, perumpamaan. Matius 25 bicara soal perumpamaan talenta. Lukas 16 bicara soal perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, dan Lukas pasal 19 bicara soal perumpamaan uang mina. Sama-sama tentang perumpamaan. Dan yang kedua, sama-sama berlatar belakang relasi tuan dan hamba. Ada tuan atau majikan atau raja yang mempercayakan hartanya kepada hambanya, kepada bendaharanya. Ya, sama-sama berlatar belakang relasi tuan dan hamba. Kesamaan yang lain, sama-sama bercerita tentang uang dan pengelolaannya. Bahkan Lembaga Alkitab Indonesia LAI sampai memberikan judulnya untuk Matius 25 perumpamaan tentang talenta. Talenta itu kan semacam nilai uang di zaman itu. Kemudian juga tentang bendahara, Lukas 16, itu masih berkaitan dengan uang juga, bukan? Lalu tentang uang mina, itu judul yang diberikan oleh LAI. Nah Bapak Ibu Saudara, dan judul-judul itu sebetulnya Bapak Ibu ya, memang menunjukkan isi ceritanya, ada kaitan dengan uang. Tetapi bagi para pembaca yang tidak terbiasa menafsirkan Alkitab secara teliti, Bapak Ibu dengan membaca perikopnya saja bisa salah tafsir dan berpikir, nah ini salah pikirnya ya, Anda Bapak Ibu bisa saja berpikir bahwa tema utama dari ketiga perumpamaan ini, temanya tentang uang dan pengelolaan uang. Nah Bapak Ibu itu jadi salah tafsir artinya ya. Nah Bapak Ibu memang ini bicara soal uang, tetapi apakah tema utama perumpamaan bicara tentang uang dan pengelolaan uang? Nah Bapak Ibu coba kita lebih teliti lagi. Misalnya dengan cara melihat persamaan keempat. Contoh hal sama apa yang disinggung dalam 3 perumpamaan ini? Saudara, semua perumpamaan Tuhan Yesus itu memiliki kesamaan tentang tema utamanya. Tema utama dari setiap perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan adalah tentang kerajaan Allah atau tentang pemerintahan Allah. Itu tema utamanya. Perumpamaan yang satu Yesus berikan untuk menggambarkan tentang seperti apa sih anak-anak kerajaan. Perumpamaan yang lain menggambarkan tentang musuh-musuh kerajaan Allah. Perumpamaan yang lain mengatakan bagaimana sih kerajaan Allah itu berkembang. Perumpamaan lain mengatakan seperti apa sih gambaran kerajaan Allah itu. Jadi perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam khotbah-khotbahnya itu tema utamanya adalah tentang kerajaan Allah atau tentang pemerintahan Allah. Dalam 3 perumpamaan tadi saja, contoh Matius 25 ayat 14, kita bertemu dengan kalimat begini, sebab hal kerajaan sorga sama seperti, nah kerajaan sorga di sini maksudnya kerajaan Allah ya. Jadi kerajaan sorga digambarkan dengan perumpamaan talenta, begitu ya. Dalam Lukas 16 ayat 9, ya memang tidak ada kata kerajaan Allah ataupun kerajaan sorga, tapi di sana disebut sebuah kata yaitu kemah abadi. Kemah abadi. Lukas 19 ayat 11, ya di sana juga disebut kata tentang kerajaan Allah, ya kerajaan Allah. Nah jadi Bapak Ibu, apapun bentuk kata yang digunakan, tetapi setiap perumpamaan Tuhan Yesus itu sebetulnya bicara tema utamanya adalah tentang kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus hadir ke tengah-tengah dunia ini menghadirkan kerajaan Allah melalui hidupnya. Dan ada 2 cara Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana kerajaan Allah itu hadir dalam hidupnya. Yang pertama itu lewat perbuatan. Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah hadir lewat hidupnya, lewat perbuatan-perbuatannya yaitu mujizat-mujizatnya. Orang bisa melihat dan Yesus hendak menunjukkan bahwa kerajaan Allah, pemerintahan Allah hadir di tengah-tengah kamu. Ketika engkau melihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, roh jahat diusir, alam ditundukkan, ya gelombang laut ditenangkan.
kemudian orang mati dibangkitkan. Sehingga orang yang melihat mujizat-mujizat Yesus harusnya sadar kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Karena memang Yesus adalah pembawa kerajaan itu. Nah, lalu bagaimana cara kedua Yesus menyatakan tentang kerajaan Allah? Lewat cara verbal, kata-kata. Nah, bagaimana kata-kata itu disampaikan? Lewat perumpamaan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membaca perumpamaan Tuhan Yesus, jangan miss the point, ya. Tetapi kita harus fokus, perumpamaan ini ingin mengajar apa kepada kita tentang kerajaan Allah. Jadi bukan tentang pengelolaan uang atau bukan tentang cara bercocok tanam ketika kita membaca soal perumpamaan benih dan tanah begitu ya. Tidak seperti itu, tetapi soal kerajaan Allah. Kalau kita merenungkan secara singkat saja Bapak Ibu, 3 perumpamaan tadi saya tidak akan bahas secara detail karena waktu kita tidak cukup. Kira-kira pelajaran utama apa sih yang hendak ditekankan dalam 3 perumpamaan tersebut tentang kerajaan Allah? Saya merenungkan, saya memikirkan. Misalnya dalam perumpamaan dalam Matius 25 yaitu talenta, dan perumpamaan dalam Lukas 19 yaitu uang mina, itu saya satukan ya. Perumpamaan pertama dan perumpamaan ketiga saya satukan. Dua-duanya berbicara tentang kerajaan Allah dan bagaimana kerajaan Allah ini ternyata ada orang-orang yang menolaknya. Ada orang-orang yang menolak untuk mengasihi, untuk dipimpin oleh tuan atau oleh majikan atau oleh sang raja. Dan penolakan mereka itu membawa kepada penghukuman. Nah, bagaimana sih cara orang-orang itu menolak kepemimpinan sang raja atau sang tuan? Dengan tidak mau mengembangkan, tidak mau memberdayakan, mengembangkan apa yang sang raja atau sang tuan percayakan kepadanya dan tidak mau mengembangkan apa yang menjadi kepentingan sang raja. Nah, itu cara mereka memberikan perlawanan kepada kerajaan Allah. Tidak mau mengembangkan apa yang menjadi kepentingan sang raja, tidak mau mengembangkan apa yang dipercayakan oleh sang raja. Nah, sedangkan dalam perumpamaan di Lukas 16 ini lebih rumit lagi. Karena Lukas 16 adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ini adalah salah satu perumpamaan Tuhan Yesus yang paling sulit ditafsirkan. Paling sulit. Saya baca banyak buku tafsiran dan semua pendapat itu berbeda-beda Bapak Ibu. Karena ini adalah perumpamaan yang paling sulit. Tapi setidaknya saya belajar ada beberapa hal ya. Tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus itu ingin mengajarkan sebuah kontras. Tentang anak-anak kerajaan, anak-anak terang dengan anak-anak dari dunia ini. Dan Yesus ingin mengajarkan bahwa anak-anak dunia ini adalah orang-orang yang hidupnya itu sangat antisipatif, penuh dengan keseriusan untuk memperhatikan masa depan mereka yang sementara. Untuk masa depan yang sifatnya kebendaan, yang material, yang sementara, kesejahteraan hidup di masa depan yang sifatnya sementara. Anak-anak dunia ini sangat-sangat antisipatif, penuh persiapan. Mereka sangat serius mempersiapkan diri, kehidupan masa depannya, meskipun hanya sementara, ya, bukan bersifat kekal. Nah, dibandingkan dengan anak-anak kerajaan Allah, anak-anak terang. Yesus mengatakan anak-anak kerajaan Allah, anak-anak terang adalah anak-anak yang kalah cerdik, ya, dalam hal mempersiapkan atau mengantisipasi masa depan. Terutama dalam hal ini adalah masa depan yang bersifat kekal, kehidupan dalam kerajaan Allah. Dibandingkan dengan anak-anak dunia ini, anak-anak kerajaan Allah kalah cerdik. Anak-anak dunia ini sangat antisipatif, sangat serius, sangat memberikan perhatian kepada masa depan yang sementara. Kita anak-anak kerajaan yang punya warisan masa depan yang kekal dalam kerajaan Allah, kita tidak serius menghidupi dan mengantisipasi atau mempersiapkan kehidupan dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu, dan di situ Yesus mengingatkan agar kita sebagai anak-anak kerajaan memberikan perhatian, bersikap cerdik, bersikap antisipatif, dan lebih serius untuk memikirkan kepentingan kehidupan kekal di masa depan. Lebih serius memikirkan kepentingan kerajaan Allah yang ada di masa depan. Nah, saudara, sampai-sampai Yesus kan menyindir anak-anak terang dan mengatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon itu artinya bahasa Aram dari uang, begitu ya. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu nggak bisa lagi bergantung pada uang itu, ya, kamu diterima di dalam kemah abadi.
di dalam kehidupan, di dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, meskipun demikian Yesus mengingatkan dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Ya, dia memberikan sebuah peringatan dengan mengkontraskan dua hal. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon atau uang yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi Bapak Ibu, hal-hal yang disebut dengan perkara-perkara kecil, ini digambarkan oleh Yesus sebagai hal-hal yang berkaitan dengan mamon yang tidak jujur, dengan hal-hal yang sementara yang ada di dunia ini. Sedangkan hal-hal besar, perkara-perkara besar, di sini diparalelkan dengan harta yang sesungguhnya, yang sebetulnya sudah menjadi milik kita, yang bersifat kekal tentunya. Nah Bapak Ibu, kita diminta untuk setia dalam perkara kecil. Anak-anak kerajaan diminta untuk belajar setia di dalam segala hal, baik dalam hal-hal yang sifatnya sementara maupun utamanya sifatnya yang perkara-perkara besar. Nah Bapak Ibu, di dalam konteks pesan-pesan utama tentang kerajaan inilah ya kalimat setia dalam perkara kecil itu disampaikan. Dan kita paham di sini. Berdasarkan 3 perumpamaan tadi, anak-anak kerajaan diajar untuk menunjukkan kasihnya, menunjukkan perhatiannya yang serius kepada kepentingan-kepentingan yang bersifat kekal, kepentingan-kepentingan kerajaan Allah, dan dengan serius mengembangkan apa yang dipercayakan oleh Sang Tuan, dengan serius, dengan cerdik mengembangkan apa yang menjadi kepentingan dari kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu, lalu bagaimana cara Allah itu menyatakan kepentingan-kepentingannya dalam hidup kita untuk kita tekuni? Ada seorang penulis bernama Gordon T. Smith menuliskan bahwa ada 3 panggilan dalam hidup kita. Dan saya berpikir 3 panggilan ini adalah cara kita untuk bertekun dengan serius memberikan perhatian kepada masa depan yang kekal itu. Untuk memberikan perhatian kepada apa yang Tuhan percayakan. Nah Bapak Ibu, panggilan itu yang pertama adalah panggilan yang bersifat umum, yang diberikan kepada semua kita, yaitu panggilan untuk menjadi anak-anak Allah, panggilan untuk menjadi orang Kristen. Bapak Ibu, panggilan menjadi anak-anak Allah atau panggilan efektif Allah yang menyebabkan orang berdosa seperti kita berubah statusnya menjadi anak Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Panggilan umum ini adalah panggilan untuk kita tidak lagi menjadi anak-anak iblis dan anak-anak dunia ini, melainkan menjadi hamba-hamba Allah, menjadi anak-anak Allah. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba Allah. Jadi panggilan yang bersifat umum ini adalah panggilan untuk menjadi Kristen, panggilan untuk menjadi murid Yesus. Nah, panggilan yang kedua adalah panggilan yang sifatnya spesifik. Bagi setiap murid Kristus, bagi setiap orang Kristen, masih ada lagi panggilan yang lebih spesifik. Karena setiap kita ditempatkan di dunia ini dengan panggilan yang berbeda-beda. Sama-sama dipanggil untuk menjadi murid Kristus, tetapi secara spesifik ada tugasnya sendiri-sendiri. Ini berkaitan dengan misi hidup setiap orang yang berbeda-beda. Misi hidup setiap orang yang berbeda-beda. Misi itu artinya alasan keberadaan. Jadi sama-sama orang Kristen, sama-sama menjadi anak Allah, tapi setiap kita punya alasan keberadaan yang berbeda-beda di dunia ini. Alasan keberadaan saya di dunia ini sebagai orang Kristen tidak sama dengan alasan keberadaan istri saya sebagai orang Kristen di dunia ini. Alasan keberadaan saya sebagai pendeta tidak sama dengan alasan keberadaan mungkin rekan pendeta yang lain. Sama-sama pendeta, tetapi alasan keberadaannya, misi yang Tuhan titipkan kepada kami bisa saja berbeda. Ada misi spesifik atau panggilan spesifik yang berbeda bagi setiap orang. Dan yang ketiga, ada panggilan yang disebut dengan panggilan yang terkait tanggung jawab saat ini. Kadang-kadang ini nggak nyambung dengan panggilan yang kedua, ya. Bisa aja kita dipanggil secara spesifik menjadi guru misalnya. Saya terpanggil untuk mengajar misalnya, tapi ternyata panggilan yang terkait dengan tanggung jawab saat ini, ternyata pekerjaan kita mungkin nggak nyambung dengan hal-hal yang berkaitan dengan guru atau mengajar, begitu ya. Nah, tetapi karena itu Tuhan percayakan saat ini menjadi sebuah tanggung jawab, maka kita pun dituntut untuk setia dalam perkara kecil, dalam tanggung jawab saat ini.
Nah, coba kita bedah sedikit ya, satu demi satu. Bicara soal panggilan yang pertama, panggilan yang sifatnya umum, panggilan untuk menjadi murid Kristus, panggilan untuk menjadi anak-anak Allah. Allah memberikan kepada kita firman Tuhan di Alkitab. Banyak sekali ayat-ayat yang diberikan di Alkitab untuk menuntun kita hidup bagaimana sih menjadi anak-anak Allah yang setia. Ada prinsip-prinsip yang bisa kita terapkan. Contoh, ayat firman Tuhan yang sebetulnya disediakan bagi saya untuk saya bahas hari ini adalah Mazmur 18. Tapi saya nggak akan bahas secara detail ya. Mazmur 18 ayat 20 sampai 29 mengajarkan bagaimana sih kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan kita, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan hidup menjadi hamba Tuhan yang setia. Kan kita semua adalah hamba Tuhan ya, pelayan Tuhan. Bagaimana kita menjadi hamba Tuhan yang setia? Nah, Mazmur 18 ini ayat 20 sampai 29 dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ayat 20 sampai 23 menggambarkan wujud kesetiaan seorang hamba Tuhan itu seperti apa? Hamba Tuhan yang setia itu seperti apa sih? Lalu ayat 25 sampai 29 menjabarkan manfaat ketika Anda sebagai hamba Tuhan hidup setia. Apa manfaatnya? Nah, Bapak Ibu, itu ditunjukkan dalam Mazmur 18. Saya akan mengajak kita untuk mengintip sebentar ya, untuk memberikan kepada kita kejelasan apa yang dimaksud dengan Mazmur 18 yang bagian pertama ya, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Bagaimana sih wujud kesetiaan seorang hamba Tuhan? Dikatakan suci tangannya, Mazmur 18 ayat 20 ya, suci tangannya. Hidup sesuai dengan kebenaran. Ayat 21, mengikuti jalan Tuhan. Lalu dikatakan juga tidak berlaku fasik terhadap Allah. Contoh lain ayat 22, memperhatikan segala hukum Allah. Lalu dikatakan juga ketetapan Tuhan tidak dijauhkan dari hidupnya. Ayat 23, berlaku tidak bercela di hadapan Tuhan. Lalu juga dikatakan menjaga diri terhadap kesalahan. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana seorang hamba Tuhan hidup. Itu adalah wujud kesetiaannya, contoh-contoh bagaimana dia setia. Nah, lalu juga bagaimana sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan menerima manfaat. Ayat 25 sampai 29, manfaatnya banyak sekali diterima oleh orang-orang yang menunjukkan kesetiaan itu. Dikatakan Allah setia, menunjukkan kesetiaannya. Kemudian Allah menunjukkan aksinya yang tidak bercela kepada anak-anak Tuhan yang setia itu. Dan juga Allah tidak berlaku belat-belit ya kepada orang yang setia kepadanya. Allah menyelamatkan orang tersebut. Allah membelanya dan Allah membuat pelitanya bercahaya. Dan Allah menyinari kegelapannya. Dan orang percaya itu bisa menghadapi gerombolan, menghadapi musuh-musuhnya dan berani melompati tembok, melompati setiap tantangan yang ada di hadapannya. Bapak Ibu, itu contoh manfaat ketika seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan setia kepada Tuhan. Nah, ini bicara soal panggilan yang pertama, panggilan untuk menjadi anak-anak Allah. Itu tadi adalah contoh-contoh bagaimana bisa setia di dalam perkara-perkara kecil. Yang kedua, dalam panggilan spesifik kita. Panggilan yang sesuai biasanya dengan minat kita, hobi kita, dengan kemampuan-kemampuan bawaan kita, bakat kita. Biasanya kemampuan atau panggilan spesifik kita nggak jauh-jauh dari itu. Ya, contoh saudara ya, sejak masa remaja saya sudah menggumuli apa sih panggilan spesifik Tuhan buat saya. Lalu saya bertemu dengan dua bagian firman Tuhan yang sangat berkesan buat saya, yaitu Yeremia 15 ayat 19 dan juga Efesus 4 ayat 12. Dari dua ayat itu kemudian saya merenungkan, oh mungkinkah ini panggilan spesifik saya? Saya dipanggil secara spesifik oleh Tuhan untuk menjadi orang yang memperlengkapi orang lain dan menjadi penyambung lidah Allah atau menjadi pemberita firman Tuhan. Saya bergumul, mungkinkah ini panggilan hidup saya? Kemudian Tuhan konfirmasi panggilan itu dan saya masuk sekolah teologia. Dan sekolah teologia pun saya terus bergumul dengan panggilan spesifik saya. Dan panggilan itu makin kuat sampai detik ini. Saya melihat bakat saya melihat hobi saya, semuanya berkorelasi, mendukung panggilan spesifik yang Tuhan berikan. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau Anda punya panggilan spesifik,
menjadi seorang pelayan musik, tapi Anda nggak suka musik, hobinya bukan musik, itu nggak nyambung. Ya. Nah, puji Tuhan ketika saya menggumuli panggilan hidup saya, ingin memperlengkapi orang lain, ternyata saya punya hobi baca. Ya. Jadi hobi saya mendukung panggilan spesifik saya. Nah Bapak Ibu, kemudian saya mencoba untuk setia dalam panggilan itu. Ya, kadang-kadang ada saatnya saya tuh hilang arah, bahkan sebagai hamba Tuhan pun saya bisa hilang arah. Tapi kemudian Tuhan pertemukan dengan orang, perhadapkan pada peristiwa-peristiwa yang membuat saya akhirnya ketemu lagi arah yang benar. Dan saya belajar untuk memperlengkapi orang lain di dalam sebuah ekspresi iman, yaitu memuridkan orang lain. Nah Bapak Ibu, dan saya coba setia. Saya ikut pelatihan-pelatihan pemuridan untuk membekali saya untuk bisa membekali orang lain. Salah satu pelatihan pemuridan yang saya ikuti, saya mendengar kesaksian dari 4 gereja. Dalam kesaksian itu saya mendengar kendala utama untuk pengembangan gerakan pemuridan berbasis kelompok kecil di sebuah gereja, kendala utamanya adalah kesehatian para pemimpinnya. Nah Bapak Ibu, tetapi masalahnya membangun kesehatian pemimpin gereja, majelis, rohaniwan, itu bukan setahun 2 tahun seperti membalikkan telapak tangan. Untuk menyatukan visi, menyatukan pemahaman yang sama tentang pemuridan berbasis kelompok kecil, itu bukan perkara yang mudah. Tapi lewat pelatihan pemuridan yang saya jalani, saya belajar beberapa prinsip. 1, jangan sampai gara-gara gerakan pemuridan, gereja itu pecah. Tunggu saja waktu Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja mengirimkan orang-orang yang berpotensi untuk kita perlengkapi. Dan yang kedua, prinsip yang kedua, sementara kita menunggu cara Tuhan bekerja, jangan hanya tumpang tangan dan diam, tetapi belajar untuk melakukan mulai dengan apa yang ada. Mulai dengan apa yang ada. Saudara, dan Tuhan terbukti setia, mengirimkan orang demi orang, alumni demi alumni, yang bersedia membuka hati untuk saya perlengkapi. Dan saudara, jangan putus asa, karena hasilnya belum tentu bisa kita lihat hari ini. Bahkan ketika saya sudah mati pun mungkin saya nggak akan lihat hasilnya. Tapi milikilah visi jangka panjang bahwa yang saya sedang lakukan mempersiapkan generasi-generasi penerus untuk pengerjaan Tuhan di gereja ini maupun pekerjaan Tuhan di kerajaan Allah secara luas. Dan saya mau setia dan saya pun mulai mengerjakannya. Puji Tuhan pandemi ini memberikan akses Bapak Ibu untuk kita mulai berkenalan dengan fasilitas seperti Zoom. Sehingga pelayanan kita dalam memuridkan pun bisa menjangkau orang bahkan sampai alumni-alumni yang ada di Sumatera, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Manado dan seterusnya. Bapak Ibu, ini memberikan sebuah kepuasan batin buat saya. Kehidupan kita menjadi bermakna dan kita akan menjadi puas Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menemukan apa panggilan spesifik Tuhan buat saudara dan saudara bergiat di dalamnya. Nah, saudara, jadi apa panggilan spesifik Allah bagi hidup saudara? Yang terakhir, panggilan yang terkait tanggung jawab saat ini. Oke, saya punya panggilan untuk memperlengkapi orang, tapi tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya saat ini, saya menjadi suami dari seorang istri. Saya menjadi pembina di Komisi Pemuda. Saya menjadi pendukung bagi rekan pelayanan saya, Pendeta Evi, untuk membantu pelayanan pemuridan di sekolah. Juga mendukung pihak sekolah membangun budaya berbahasa asing di sana. Itu tanggung jawab yang Tuhan berikan saat ini. Ya sudah, saya setia saja mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Nah Bapak Ibu, kalau Anda seorang istri, sesibuk-sibuknya Anda, tetap tunjukkan tanggung jawabmu sebagai istri di rumah. Kalau Anda seorang anak, sesibuk-sibuknya pelayanan di gereja, tetap tunjukkan kesetiaanmu dalam perkara kecil, yaitu tugas utamamu sekolah dan belajar, dan tunjukkan kasih kepada orang tua selama Anda masih punya orang tua. Contohnya, kalau dipanggil cepat datang, ya jangan berlama-lama. Charles Spurgeon juga menceritakan tentang anggota jemaat barunya. Charles Spurgeon ini adalah seorang pendeta terkenal di Inggris di abad-abad lalu. Dia menceritakan tentang seorang pembantu rumah tangga yang ingin menjadi Kristen, menjadi anggota gerejanya, dan majelisnya mewawancarai dia. Para majelis bertanya, oke, kami ingin tahu apa bukti kamu sudah bertobat dan percaya Tuhan kalau ingin jadi anggota gereja kami. Lalu dia mengatakan, apa ya kira-kira buktinya? Dan dia mengatakan, oh ya saya tahu. Saya sekarang setelah saya bertobat, saya tidak lagi menyapu rumah majikan saya lalu menyembunyikan sampahnya di bawah karpet. Tidak lagi demikian.
Biasanya dulu-dulu sebelum bertobat, setiap kali saya nyapu pasti sampahnya saya simpen di bawah karpet. Toh majikan nggak tahu. Nah, tapi setelah saya bertobat, saya tidak lagi melakukan demikian. Setia dalam perkara kecil, meskipun orang nggak melihat. Martin Luther mengatakan, tukang sepatu Kristen melakukan tugasnya bukan dengan meletakkan salib-salib kecil di sepatunya. Lalu itu menjadi karya orang Kristen, bukan. Tukang sepatu Kristen melakukan tugasnya dengan baik adalah dengan cara membuat sepatu dengan kualitas yang baik. Karena Allah tertarik pertukangan yang baik. Anda diberi tanggung jawab untuk bekerja di pabrik roti, bekerjalah sebaik-baiknya membuat roti yang baik dan terbaik. Anda bekerja sebagai tukang, bekerjalah membuat hasil karya pertukangan yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Itu artinya setia dalam perkara kecil. Saudara, ini pelajaran yang bisa kita pelajari hari ini. Setia dalam perkara kecil, dalam 3 panggilan yang Tuhan berikan. Panggilan sebagai anak Allah, panggilan yang spesifik, dan yang ketiga, dalam tanggung jawab yang dipercayakan saat ini di depan mata kita. Amin. Kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan ini dengan sebuah pujian. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu menjadi hamba-Mu yang setia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami tahu kami orang yang seringkali gagal untuk setia dalam perkara-perkara kecil. Perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepada kami. Perkara-perkara yang harus kami anggap serius, yang harus kami pandang sebagai sebuah tindakan antisipatif, mempersiapkan masa depan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tapi kami belajar hari ini agar kami belajar setia di dalam panggilan kami sebagai orang Kristen, di dalam panggilan yang spesifik yang Tuhan tetapkan untuk kami kerjakan, bahkan dalam tanggung jawab sehari-hari yang Tuhan titipkan hari ini. Bapa di surga, kami berdoa agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur karena kami hidup di tengah-tengah bangsa dan negara di mana kami bebas untuk beribadah, bebas untuk mengekspresikan iman kami, bebas mengaktualisasikan kehidupan kami sebagai orang Kristen dan berkarya di tengah-tengah bangsa ini. Kami bahkan mengucap syukur kami bisa melihat anak-anak Tuhan yang menjadi teladan di pemerintahan, di masyarakat, termasuk orang-orang yang Tuhan pakai untuk bekerja keras mengatasi masalah pandemi yang sampai detik ini masih kami hadapi. Dan kami bersyukur lewat kerja keras mereka semua, termasuk anak-anak Tuhan di pemerintahan. Kami bisa melihat dan bersyukur karena angka COVID menurun di Republik ini. Terima kasih Bapak, itu semua adalah pekerjaan tangan Tuhan lewat anak-anak-Mu. Dan kami berdoa berkati pemerintah kami, Presiden Jokowi dan aparat-aparatnya,
diberikan kesabaran, kekuatan, dan hati yang tulus melayani rakyat, dan tetap Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat. Lindungi dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang berniat tidak baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap tenaga medis dan para medis yang berjuang di garis depan. Kami berdoa untuk Ibu Ani Uneputi, Ibu Polina Wataha, Saudari Foni Persolesi, Bapak Harold Manugan, Saudari Ayu Palimbunga, Dr. Albinus Kobis, Dr. Elim, Dr. Sarah, Dr. Meilani, Dr. Gigi Yoswita, Dr. David, Dr. Deborah, Dr. Theodion, Dr. Grace dan Stevi Tauran, Dr. Rani, Dr. Manuela Kriscahyani, Eyang Wismiarso, Dr. Geri Dalabaso, Dr. Oktaviani, Dr. Nicholas, dan Dr. Sopi, serta tenaga-tenaga medis lainnya. Tuhan berkati mereka semua dalam hidup keseharian, dalam panggilan spesifik yang Tuhan titipkan kepada mereka, agar mereka semua tetap setia kepada Allah. Dan kami berdoa untuk keluarga dari tenaga kesehatan di pedalaman yang baru-baru ini Tuhan panggil mengalami penganiayaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami berdoa untuk keluarganya Tuhan kuatkan, supaya keluarganya dihiburkan meskipun ditinggal oleh anak muda yang masih belia ini di dalam perjuangannya di ladang Papua, dan dia harus mengorbankan nyawanya di dalam ladang pelayanannya. Hiburkan keluarganya, hiburkan papa mamanya, dan juga seluruh tenaga kesehatan, tenaga medis yang juga mungkin turut berduka dan merasa kehilangan rekan mereka. Kami berdoa supaya masalah dengan KKB ini Tuhan tolong pemerintah bijaksana mengatasinya, dan semua orang-orang yang bertindak di dalam kejahatan, Tuhan singkapkan hatinya dengan terang-Mu, disadarkan, dan Tuhan ampuni mereka, supaya tolong mereka bisa bertobat dan bisa kembali ke dalam jalan kebenaran Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, juga untuk keluarga pekerjaan masa depan kami, anggota jemaat, Tuhan yang memberkati. Kehidupan ekonomi kami, Tuhan yang terus memelihara, anak-anak yang studi di kuliah maupun sekolah, Tuhan juga berikan semangat. Dan kami berdoa untuk pelaksanaan PON yang akan kami jelang, supaya tidak ada peningkatan angka COVID terjadi karena PON ini. Semua tetap dalam disiplin yang ketat, dan PON ini terlaksana dengan sukses, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur juga untuk setiap persembahan jemaat yang Tuhan bisa lihat bagaimana mereka memberikan. Tuhan tolong supaya mereka bisa memberikan dengan sukacita, dan berkati persembahan ini mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri kebaktian kita. Saya mengajak kita berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, Om sama sumber berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, memenuhi panggilan kita masing-masing, panggilan sebagai anak Tuhan, panggilan spesifik kita, pribadi demi pribadi, dan juga tanggung jawab sehari-hari yang Tuhan percayakan. Lakukan dengan setia, setia dalam perkara-perkara kecil, dan Tuhan akan mempengaruniakan perkara-perkara yang besar. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Silakan duduk. Kebaktian selesai, kita bersaat teduh. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.